Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firasol Haq dari Prodi Sistem Informasi yang akan menerangkan mata kuliah dari Decision Support System yang diampu oleh Bapak Hasan Bisri Isa Alfaris Eskom. Materi saya yang ambil yakni dari buku Sistem Pendukung Keputusan yang saya ambil dari ini. Ya, saya ambil dari repositori dari UIN Jakarta, UIN dari Jakarta, Universitas Jakarta ini. Buku ini menerangkan sistem pendukung keputusan. Isi sini seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nanti akan saya masukkan ke dalam deskripsi video saya nanti. Oke, lanjut ke presentasi. Berdasarkan buku sistem yang pendukung keputusan yang dibuat oleh Jefferson Hutahian dan kawan-kawan, konsep utamanya yakni yang pertama ada sistem berbasis komputer, kedua pengambilan keputusan, tiga multi kriteria, yang keempat ada analisis data, lima model matematis, dan terakhir dukungan manajerial. Daftar isi dari presentasi saya yakni yang akan saya presentasikan yakni yang pertama ada pengertian SPK atau sistem pendukung keputusan. Kedua ada pengertian SPK menurut para ahli. Yang ketiga tujuannya. Keempat tahapannya. 5 tahap decision support sistemnya. Dan keenam komponen sistem pendukung keputusan. Dilanjut dengan karakteristik SPK, kelebihan SPK, kekurangan SPK, dan kesimpulan. Kemudian saya akan mempresentasikan juga rangkuman setiap bab, mulai dari bab 2 yang menerangkan tentang arah, Promiti, Mura, Maut, Smart, Bias, dan terakhir referensi yang saya ambil untuk presentasi ini. Lanjut ke pembahasan pertama yakni pengertian sistem pendukung keputusan. Definisi dari SPK yakni sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan menggunakan data, model matematis, dan teknik analisis tertentu untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif. Definisi SPK yakni menggunakan data, model matematis, dan analisis. Ini rangkumannya, dan ini gambarannya. Nih. Lanjut. Pengertian sistem pengambilan keputusan menurut para ahli. Menurut Turban pada tahun 2001, sistem pengambilan keputusan yakni sistem untuk mengambil keputusan pada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian menurut Jayanti pada tahun 2014, sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, permodalan, dan manipulasi data. Dan ada juga menurut Turban, Speregi et al.
dan Novriansyah dan Sarjon. Lanjut ke pembahasan tujuan decision support system. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan masalah semi struktural, yakni untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan yang berbentuk semi struktural. Kedua, mendukung aktivitas manajer yang mampu mendukung aktivitas manajer mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah. Yang ketiga, mampu meningkatkan keefektifan bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tahapan dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, pengumpulan data. 3 pengolahan data, dan 4 terakhir menentukan alternatif. Mengidentifikasi yakni mengidentifikasi masalah, yakni mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang akan diselesaikan. Sedangkan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi yang relevan dan saling berkaitan dengan masalah. Yang ketiga, mengubah data menjadi informasi dalam bentuk laporan atau grafik. Dan keempat, terakhir, membentuk solusi yang dapat berupa presentase atau pilihan keputusan. Tahap-tahap Decision Support System atau DSS. Yang pertama yakni ada Intelligence Phase, atau artinya tahap pemahaman, yakni memetakan tingkat problematika dan mengenali permasalahan. Yang kedua, Design Phase, yang artinya tahap perancangan, yakni mengembangkan pencarian solusi alternatif. Yang ketiga, ada Choice Phase, tahap pemilihan. Dan keempat, ada Implementation Phase, yakni tahap implementasi. Lanjut ke komponen sistem pendukung keputusan. Yang pertama ada subsistem manajemen data, yang meliputi data yang dikelola oleh DBMS. Yang kedua, subsistem manajemen model, paket software yang berisi model-model finansial, karakteristik, statistik, dan kuantitatif. Yang ketiga, subsistem dialog, yakni user interface UI untuk komunikasi antara user dan sistem. Ini diagramnya ya seperti ini. Untuk lebih detailnya nanti saya kirimkan juga linknya untuk halaman presentasi, itu bisa dilihat lebih jelas nanti ya. Kemudian lanjut ke pembahasan karakteristik sistem pendukung keputusan. Yang pertama, dukungan keputusan, yakni menyediakan dukungan pada situasi terstruktur dan tidak terstruktur. Dua, level manajerial, dukungan untuk semua level manajerial, individu, terus ada individu dan kelompok. Jenis keputusan, yakni keputusan independen dan sekuensial. Ada phase proses, ada stabilitas, ada kemudahan penggunaan, ada efektivitas, dan ada juga kontrol penuh dan pengembangan. Kelebihan sistem pendukung keputusan, yakni yang pertama, memperluas pengambilan keputusan dalam memproses data. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ada menghasilkan solusi yang lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Kelima, memperkuat keyakinan mengambil keputusan dalam keputusan yang diambil. Dan terakhir, keuntungan kompetitif, yakni memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan. Lanjut, kekurangan dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama, ada beberapa
kemampuan manusia yang tidak dapat dimodelkan dalam sistem. Karena otak manusia itu terlalu kompleks, jadi sulit untuk dimodelkan. Yang kedua, ada keterbatasan pengetahuan, yakni sistem pendukung keputusan terbatas pada pengetahuan yang diberikan saat perancangan. Yang ketiga, terlalu ketergantungan perangkat lunak, software. Proses SPK atau sistem pendukung keputusan bergantung pada kemampuan perangkat lunak yang digunakan. Semakin bagus perangkat lunaknya, semakin bagus juga hasilnya. Kemudian ada perubahan kontinu. Nah, kelemahannya ini juga memerlukan pembaruan yang terus-menerus untuk menyesuaikan lingkungan juga. Jadi lingkungannya berubah, nanti juga ada pembaruan juga. Terus-menerus ini kekurangannya. Kesimpulannya yang dapat diambil yakni yang pertama, sistem informasi berbasis komputer untuk situasi semi terstruktur dan tidak struktur tadi ini. Ada 3 komponen utama, manajemen data, manajemen model, dan subsistem dialog, dan 2 diantaranya ini kelebihan dan kekurangannya yang barusan diterangkan. Dan ada ini poin penting ini, sistem pengambilan keputusan dirancang untuk membantu, bukan untuk menggantikan pengambilan keputusan. Ingat itu. Untuk membantu, bukan untuk mengganti pengambil keputusan. Pengambil keputusan tetap saja manusia. Yang mengatur manusia. SPK hanyalah untuk membantu. Dan ini rangkuman untuk setiap bab yang ada di bukunya ini. Ini pendahuluannya sudah kita bahas tadi. Yang kedua, ini ada additive ratio assessment atau yang dipanggil dengan ARA tadi. Metode pengambilan keputusan multi kriteria dengan memberikan nilai bobot relatif pada setiap kriteria, dan kemudian ada Prometi, Mura, multi atribut utility teori, SMART, PACE. Ini ada rangkuman yang agak kompleks di bab 2 adaptive ratio assessment. Ini tidak akan saya bahas penuh. Nanti kamu bisa mempelajarinya sendiri dari link yang saya berikan. Dan untuk subbab lainnya seperti ini, ada Prometi, Mura atau multi objective optimization on basis of ratio analysis. Yang kelima ada bab 5 multi attribute utility theory. Yang keenam simple multi attribute rating technique atau yang dipanggil dengan SMART, cerdas. Yang ketujuh ada PACE. Ya, ini adalah referensi yang saya ambil dari untuk presentasi ini. Yang pertama ini ada buku-buku ini, dan di dalamnya dari buku-buku yang saya ambil. Sekian presentasi saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.